Oke, alhamdulillah kita masuk ke pertemuan ke-10 ya. Kemarin hari Minggu ketunda. Nah, terakhir kita itu di pertemuan ke-9 itu udah belajar materi React Navigation. Jadi fungsi React Navigation itu untuk menghandle perpindahan antara screen satu ke screen lain ya, dengan cara nanti ketika kita klik sebuah button, dia itu akan pindah atau diarahkan ke screen mana. Nah, itu untuk menghandle-nya itu pakai plugin, atau bisa kita bilang plugin atau semacam library di sini, namanya itu React Navigation. Nah, seperti yang Ana sampaikan kemarin, ada yang ingin kita bahas itu nanti kita akan mencoba mengulang materi dari pengenalan basic komponen, dan kita implementasikan hasil belajar basic komponen itu dalam sebuah tampilan aplikasi ya. Nah, kita ambil contoh seperti di layar itu, aplikasi yang saya sebut bisa aplikasi antar laundry ya. Nah, ini kita hanya fokus ke bagian UI nya aja, cara pembuatan UI nya seperti apa. Nanti kita coba buat kita usahakan mungkin sesuai dengan desain untuk tampilannya. Nah, karena dalam pembuatan aplikasi itu UI itu bisa dibilang itu sangat penting ya. Hampir 90% orang atau customer atau klien itu melihat hasil pekerjaan itu dari tampilan aplikasinya dulu, baru nanti mengecek fungsinya. Oke, nah terakhir itu di aplikasi kita udah ada contoh kemarin ya. Ini kebetulan namanya aku ganti aja aplikasi laundry ya, jadi pakai project kemarin. Ini ada button profile, maka kita klik masuk ke profile, dan ada button detail. Nah, nanti kita akan rombak semua strukturnya. Jadi karena kita masih belajar, kita bisa mengikuti dulu struktur, folder, dan filenya di React Native ini untuk project kita. Nah, kita mengikuti dulu, nanti kalau kita udah cukup paham dan ada pengalaman bisa buat sendiri strukturnya ya. Nah, kalau sini aku cari ada struktur yang pernah aku gunain juga pertama kali belajar, yaitu dari Medium ya, artikel dari ini. Nah, kita secara basic ketika kita pertama kali buat projectnya itu kurang lebih seperti ini untuk React Native-nya. Kalau untuk expo-nya kemarin itu cukup sedikit ya. Nah, tidak ada foldernya. Nah, jadi kita fokus ke bagian sini. Ada folder tambahan namanya src. Nah, src ini semacam tempat kita menuliskan kode ya. Jadi kita membuat satu folder. Ini fungsinya kita menaruh atau meletakkan folder-folder atau file-file yang kita buat untuk aplikasi kita ini. Nah, yang kita perlu pelajari di sini, aku coba screenshot dulu biar bisa coret-coret nanti. Oke, yang kurang lebih strukturnya seperti ini. Kalau dari artikel yang kita lihat tadi, dia membuat sebuah folder baru namanya src. Nah, nanti ini akan kita ikuti nanti. Untuk yang ini kita skip aja karena kita belum ada materinya. Ini juga kita skip, ini kita skip juga. Nah, kalau untuk ini juga kita skip ya. Nah, untuk stylenya itu kan kemarin kita langsung masukin ke dalam filenya. Kalau
kali kita ambil contoh. Nah yang ini ya, jadi ini kan di dalam file ini misalnya style untuk login, maka kita taruh di dalam file itu login itu sendiri. Nah kalau dari strukturnya di sini, dari artikel ini kita bisa melakukan terpisah. Jadi kita buat satu folder khusus namanya style. Nanti semua style ini kita taruh di sini. Tapi ini kita akan skip dulu karena untuk masa belajar itu cukup ribet ya, karena kita perlu banyak membuat. Jadi nanti kita akan tetap seperti ini aja dulu. Nanti bisa kita rapikan lain hari. Nah jadi yang akan kita ikutin struktur foldernya itu nanti src, kemudian asset, kemudian komponen, kemudian nanti screen. Nah kalau ini kita tunda dulu untuk penggunaan stylenya. Nah kita lihat fungsinya apa aja. Kalau ini tadi kan fungsinya untuk semua foldernya, nanti semua file sama foldernya itu kita taruh di sini. Nah nanti kemudian ada aset. Nah aset ini tempat kita menyimpan file statis seperti nanti ada gambar ataupun font ataupun audio video, itu kita taruh di sini untuk asetnya. Nah kalau komponen di sini nanti kita akan naruh komponen yang custom sifatnya, dia itu yang akan banyak digunakan ke tempat file lain ya. Jadi kita disebutnya tuh dia tuh komponen yang bisa digunakan berulang-ulang ini. Nah kalau di bagian set screen ini kita akan naruh file yang sifatnya itu akan independen ya, dia itu tidak akan berubah. Contohnya kan file splash screen atau file login. Nah maka itu nanti kan akan login aja. Nah, beda halnya nanti kalau di komponen itu kita akan naruh komponen custom aja. Nah dari hal itu kita bisa merombak semuanya ada di sini dulu. Mungkin kita komponen ya, ini komponen kita biarkan untuk sementara, kita hapus saja dulu home-nya ini, kita hapus. Kita akan coba dari awal. Oke, dia akan error. Kemudian di sini kan ada komponen, kemarin kan kita pisahin ke custom ya. Ini headernya kita taruh aja ke dalam komponen, dan folder customnya ini kita hapus. Oke. Nah untuk headernya kita pakai aja lagi untuk headernya ini. Jadi kita sekarang udah satu folder components, dan ini sebenarnya udah aku buat folder satu lagi screen, dan ada satu lagi folder aset ya. Folder aset kita buat dulu folder aset di dalam src nya. Oke, di sini kita mengasihkan namanya ini pakai bahasa Inggris ya, pakai S. Jadi mengibaratkan folder ini menyimpan file dari satu di file ya, atau folder. Nah di dalam folder aset ini nanti kita simpan apa, yaitu karena kalau kita lihat dari desain di sini kan ada logo, kemudian logo tanda panahnya, kemudian ada logo-logo yang di dalam home-nya ini nanti kayak ya logo pengiriman seperti ini, kemudian ada kiloan, satuan. Nah ini udah aku siapkan logo-logonya, nanti aku share juga nanti. Jadi tadi ya udah aku siapkan juga logo-logo yang ada di dalam Figma-nya itu. Nah seperti ini kalau kita lihat. Seperti ini ya. Nah nanti logo-logo ini akan kita gunain untuk membuat tampilannya. Nah ini kita pindahin dulu ke dalam projectnya. Tadi aku taruh di back 4 laundry, kemudian di folder asetnya. Kan folder di
src ya. Di src ini aset dari bawaan dari expo nya, bisa kita hapus saja karena kita nggak perlu, kita buat aset sendiri ya di dalam src. Nah kalau seperti ini. Oke, nah sekarang di folder aset kita ini udah memiliki icon-icon atau gambar yang akan kita butuhkan untuk membuat sebuah halaman UI sini ya. Nah kemudian di dalam folder src ini kita mungkin bisa ya buat satu lagi folder. Kemarin kan kita belajar navigation. Di navigation ini kan kita ada menambahkan semacam routing ya, semacam route ya, atau jalur untuk navigasi ketika home maka ke halaman home screen gitu ya. Nah ini kita nanti akan pisahkan ke file lain. Jadi kita akan buat satu folder di sini, namanya itu kita kasih nama root aja, biar codingan di dalam file f nya ini nggak terlalu panjang nanti. Nah yang pertama coba kita fokus ke bagian halaman folder screen. Kita akan membuat file-file yang akan kita gunakan di sini. Nah, kalau lihat kita dari desain ini, dari analisis kata sementara ini, itu ada halaman splash screen, login, register, sama home. Nanti ada juga lupa password ya. Berarti kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, ada 5 file ya. Nah kita coba buat dulu aja 5 file ini di dalam sini. Kita buat tadi yang pertama itu splash screen. Ini splash screen, kita .js. Untuk sementara kita kasih kode sementara aja dulu ya, React seperti ini. Nah diusahakan teman-teman untuk penulisan kode ini diketik ulang biar teman-teman tuh sambil mengingat sintak-sintaknya gitu. Nah ini kita coba nanti cuman menampilkan sebuah teks saja nanti rencananya untuk sementaranya dari React Native. Nah seperti ini kita pakai kelas aja dulu, nanti namanya kita samakan splash screen, kemudian kita extend, kita keluarkan kelas splash screen ini dari kelas mana yang ada di dalam React kelas komponen. Nah seperti ini. Di dalam kelas ini dia mempunyai function render. Nah function render ini melakukan return atau melakukan kembalian sebuah render UI. Nah kita akan menampilkan sebuah teks aja dulu. Nah teks ini misalnya ini kita kasih nama splash screen ya. Nah setelah itu kita lakukan export default. Tujuannya export default ini agar si kelas splash screen ini bisa dieksekusi oleh file app nya nanti. Nah kurang lebih seperti ini untuk tampilan sementara. Tadi kita tinggal buat satu lagi login screen misalnya .js. Untuk codingannya sementara kita copy aja dari splash. Nah tinggal kita sesuaikan aja namanya. Karena untuk ini namanya ada 3 ya, cara cepatnya teman-teman tinggal bisa klik tombol aja CTRL plus huruf D. Nah nanti dia akan select katanya sama. Nah ini kita bisa langsung ubah, kita kasih login screen. Nah perhatikan juga nama kelasnya huruf awalnya harus besar ya. Kemudian kita punya halaman register screen. Jadi kita tinggal copy aja, kita pastiin di sini, kita ganti register screen. Kemudian kita punya satu juga forget
password ya, .js. Nah seperti ini kita bisa kemudian satu lagi home-nya ya, kita bisa bilang namanya itu nanti home screen aja, home screen.js. Di home screen.js ini kita ganti home screen. Oke, nah kita udah memiliki file yang kita butuhkan sesuai analisis sementara ya, ada halaman splash screen, login, register, sama home, sama lupa password. Nah setelah ini kita buat dulu routing navigationnya. Jadi kalau secara urutan yang tampil itu nantikan secara flow-nya nampil dulu splash screen. Nah nanti kita tentuin ini splash screen itu nampil berapa lama, misalnya kita tentuin nanti misalnya 3 detik atau 5 detik. Setelah 5 detik splash screen nampil, baru kita arahin ke halaman login nanti. Nah nanti di halaman login ini ada tombol daftar. Kalau klik daftar maka masuk ke sini, kalau klik login masuk ke halaman home, kalau lupa password masuk ke halaman lupa password nanti. Nah itu kita atur di dalam file navigation-nya. Nah karena kita kemarin di sini kita bisa lebih merapikan lagi, kita bisa ke dalam sini, kita di dalam root ini kita bisa buat nama file baru namanya index.js. Nah nama file ini sebenarnya nggak harus index, karena ini kita hanya ada satu file nanti dalam hal ini, maka kita buat aja index jadi induknya ya. Nah di sini kita akan melakukan apa? Kita akan memisahkan codingan stack natifnya ini ke dalam file rootnya ini, biar codingan di sini lebih sedikit lebih rapi lah. Nah di sini pertama kita tetap akan menggunakan import aja dulu React-nya. Nah seperti ini. Kemudian dari file f-nya ini kita simpan. Nah kita copy ya. Nah ada mak dikasih kawan itu jambu belum keluar juga 1-2 biji ini kan Jepang itu. Nah setelah ini kan kita pindahkan create native stack navigatornya dicuci. Kita copy ini aja lagi, stacknya kita copy ya, kita pindahkan. Oke, jadi kita melakukan menyimpan navigator ini ke dalam sebuah variabel stack ya. Nah, kemudian kita tinggal copy di sini. Nah kita copy, kita buat sebuah function aja, karena kita buat function aja di sini, namanya mungkin kita beri root ya. Kita lakukan return. Nah kita returnnya apa? Kita kok hasil dari navigator tadi ya. Nah stack navigatornya ini kita hapus saja dulu. Kita coba lakukan export default dulu. Roots
Oke, nah ini di sini ini kita hapus. Oke, nah sini kan tadi nggak ada lagi urut-urutnya, routingnya. Kita panggil lagi yang tadi, kita import rootnya dari src root aja ya, karena kita nama file itu index, maka nggak perlu lagi seperti ini karena si JavaScript-nya akan langsung deteksi ada file index di sana. Nah di sini tinggal kita panggil aja roots-nya seperti ini. Oke, kita jadikan sebuah komponen custom ya. Nah di sini masih kok error karena kita belum melakukan penambahan file-file untuk navigasinya, routingnya. Yang pertama kita masukin dulu tadi ya, import dulu screen dari splash screen dulu, splash screen, kemudian kita bisa tadi itu ada login screen, kemudian kita masukin ada register screen, kemudian kita masukin lupa forget password ya, kemudian ada juga home screen. Nah tinggal kita daftarkan di sini. Oke, kita bisa samakan aja ya. Nah untuk name-nya sama komponennya kita samakan aja biar lebih mudah. Kita Oke, kita udah bisa, kita udah ikutin. Coba kita cek di sini ke errornya seperti apa. Coba di sini kita akan melakukan export aja sebuah root ini. Nah, kita akan melakukan export functionnya. Jadi kita akses rootnya itu melalui functionnya. Kita coba seperti ini. Register to use register.
bagian screennya apakah bisa. Oke, login codingan ini masih udah jalan, berarti kita ada melakukan kesalahan di dalam folder Spotify ya. Coba ke ini, coba kita ganti namanya. Coba kita reload. Ini ini udah bisa. Tadi itu penamaan functionnya yang harus berbeda dari roots ya, karena kayaknya ada function bawaan dari Red nantinya namanya roots. Nah, sekarang kita coba login screennya kita aktifkan lagi. Oke, sekali lagi kita coba reload. Oke, udah nggak ada error, berarti kita udah bisa susun setup awalnya untuk pengaturan file-filenya. Nah, sekarang kita bisa close aja dulu semuanya. Kita fokus ke bagian screen, login splash screen dulu ya. Splash screen. Oke. Pertama kita akan menggunakan sebuah image background sama image sama image background ya, karena kita lihat di UI nya tuh ini pakai gambar dan ada ikonnya, gambarnya. Nah, jadi kita pakai image. Yang pertama kita atur dulu flagnya aja dulu satu. Oke, dan kita bisa kasih margin topnya. Nah, seperti itu. Ini splash-nya udah muncul. Sekarang kita menggunakan image backgroundnya. Nah, di image background ini ada source-nya, sama ini kita pakai gambar yang udah ada di asset ya di sini. Nah, ini ada BGDPNG ya. Jadi kita tinggal panggil aja pakai sebuah function pakai seperti ini. Kita masukin string. Nah, seperti ini.
sini kita titik slash. Titik slash itu berarti kita posisi sekarang masih di folder screennya. Kita lakukan satu lagi titik 2 slash. Nah, kita arahkan ke aset, kemudian kita tulis nama functionnya, nama gambarnya, yaitu background seperti ini. Nah, kemudian di sini ada stylenya. Kita mungkin bisa kasih tingginya itu 100% dan lebarnya juga kita kasih 100%. Oke, nah sekarang gambarnya udah nampil. Mungkin kalau terasa kebesaran kita tambahkan dulu kita coba cari dulu di dokumentasinya apakah support untuk kita cek dulu di dokumentasinya background. Di sini ada image style ya. Kita lihat ini image bukan image background. Image background, penggunaan image background. Penulisannya langsung ya. Jadi penulisan untuk pengaturnya itu kita langsung aja, tidak di dalam stylenya. Nah, kita coba ini, kita pakai konten dia center. Oke. Kemudian kita ini seharusnya kita pakai penutupnya seperti ini. Nah, oke. Ya, di sini kita masukin image-nya. Jadi image logonya ini kita taruh posisinya itu, kodenya itu di dalam image backgroundnya ya. Ya, kita panggil source-nya, kita pakai lokal ya. Jadi gambarnya itu dari project kita, jadi kita menggunakan function namanya functionnya. Nah, sini kita titik 2 slash, kemudian nama foldernya. Nah, di sini kita pakai icon ini, logo ya. Oke, kita tulis saja logo.png, kita tulis nama filenya. Oke, kita simpan. Nah, sekarang ikonnya udah ada di atas, tinggal kita atur dia itu hot center semua, dari vertikal sama horizontalnya ya. Kita bisa coba apakah bisa kita atur dari view-nya ini. Kita contohin align item. Oke, kalau setelah kita coba itu nggak bisa, berarti kita kasih solusi, kita bungkus aja dulu view-nya ini, image-nya ini pakai view. Nah, di sini kita bungkus. Di dalam stylenya ini kita pakai flag satu lagi. Oke. Kemudian kita baru kasih align center.
Nah, baru dia ke tengah, tinggal kita kasih juga adjusting counternya biar dia itu center secara vertikalnya. Oke. Oke, untuk halaman splash screen-nya sudah kurang lebih sudah sesuai ya dengan UI kita, desain kita. Kemudian kalau mau kasih loading juga bisa sih. Di sini kita bisa menggunakan, kemarin kita pakai komponen namanya itu activity indicator ya. Nah, ini jadi komponen loading lah kita bisa bilang. Kita taruh di sini di bawah image ya. Nah, seperti ini. Nah, itu udah ada, tinggal kita atur aja ukurannya, ukuran setnya, loadingnya. Kita bisa pilih besar. Nah, kita di sini hanya bisa custom dua ini aja ya, ukuran sama color dari loadingnya itu. Misalnya kita kasih loadingnya itu coba kita ikuti menyesuaikan dari logonya ya. Kita ambil kode warna di sini, kita klik aja icon di sini karena ini Figma ya. Jadi kita bisa cari, nah di sini ada, kita taruh di colornya tadi. Nah, kalau pakai kode itu kita taruh bintang dulu di depannya. Kita simpan. Nah, itu udah kurang lebih udah ada loading ya. Oke. Untuk halaman splash screen-nya udah bisa, udah gitu. Tinggal tadi kan kita ingin tampilkan dulu splash screen-nya itu misalnya sebanyak 5 detik, selama 5 detik ya, baru pindah ke halaman login ya. Oke. Kita bisa handle itu. Kita menghandle-nya itu dimana kita menggunakan namanya itu component edit mount. Oke, component edit mount. Jadi component edit mount ini sebuah function yang akan dijalankan sebelum menjalankan render ini. Nah, jadi kita bisa ini akan dijalankan terlebih dahulu, baru dijalankan rendernya ya. Jadi kita cek dulu, kasih waktu namanya kita panggil di sini this, karena kita pakai kelas ya, this namanya itu set timeout. Kalau itu kita ketik sini, nah, set timeout. Nah, di set timeout ini dia kasih sebuah function. Kemudian di sini ada timeoutnya berapa detik. Misalnya kita kasih 3 detik ya, berarti di sini pakai dia millisecond ya, berarti 3000 millisecond. Nah, di sini ketika 3 detik kita misalnya kita sementara kasih alert dulu ya. Kasih sebuah tag misalnya sudah 3 detik ya. Ya, apakah ada error? Kita simpan dulu. Oke, kita mendapatkan error bahwa ini undefined sebuah function ya. Mungkin aku ada keliruan nulis set timeout-nya. Coba kita cari referensi ya. Nanti di sini sama kayaknya nggak pakai simbol array di dalam detiknya ya. Oke, coba kita simpan lagi. Apakah masih ada error? Masih ada error. Kita lihat di sini.
Jadi kalau ada error tuh kita baca dulu errornya apa aja. Jadi si timeout ini masih tidak kebaca, itu dia sebuah function. Set timeout apakah udah benar namanya? Coba kita copy aja. Ini berarti komponennya jalan, tinggal tadi set timeoutnya dia belum mau bekerja. Oke, sepertinya set timeoutnya nggak pakai disk ya. Coba kita coba lagi. Oke, alert. Oke, nah sekarang set timeoutnya udah bisa. Jadi kita set timeout ini kita tuh menggunakan ini sebuah function untuk melakukan eksekusi codingan sesuai dengan jeda waktunya. Misalnya kita akan kasih jeda waktu 3 detik, maka kita menggunakan 3000 milisecond karena di sini pakai millisecond ya, milidetik. Oke, nah di sini kita akan menjalankan apa? Kita akan menjalankan sebuah syntax navigation untuk pindah ke halaman login. Nah, kita udah belajar kemarin kan kita pakai kelas, maka kita pakai this, kemudian kita tuliskan navigation, kemudian kita tuliskan juga yaitu navigate, dan kita kelupaan satu di sini this prof seperti ini. Kita navigate, kita masukin di sini rootnya kemana. Kalau kita lihat di sini di bagian rootnya ini, nah kalau kita ingin masuk ke halaman komponen login, maka kita harus pakai name rootnya ini login screen. Maka kita tulis aja di sini login screen di sini. Oke, kita simpan, kita tunggu sini apakah bekerja. Oke, sekarang udah bekerja ya. Jadi setelah 3 detik dia akan kembali atau pindah ke halaman login screen. Jadi codingan ini dijalankan itu setelah 3 detik. Oke, di sini kita udah halaman login. Kita coba kembali ke halaman login dulu. Nah, di halaman login ini kita dituntut untuk membuat sebuah UI dengan tampilan kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin kita bisa tambahkan dulu aja style sini flat 1, kemudian kita margin atasnya kasih 20 seperti ini biar teks login screen-nya tuh kelihatan. Nah, kemudian di sini ada background ya, background color di sini. Warnanya ini kita bisa ambil aja, kita klik di sini, kita ambil aja kode warnanya. Nah, di sini
coba masukin background color. Oke, jangan lupa pakai bintang ya di depannya, karena kita mau masukkan ke colornya ini pakai kode warna. Nah, kalau seperti ini. Kalau kita lihat di sini background itu berbeda ya. Nah, bisa kita pastikan lagi, kita select ini, kita cari backgroundnya. Ini kan sebuah gambar ya. Coba kalau ada sini kode warnanya. Oh, ini. Oke, kodenya kurang lebih warnanya udah sama ya. Kalau coba aku screenshot dulu, kita akan bedah di sini apa pakai komponen apa aja dia nanti. Ya, coba aku screenshot dulu, dan aku copy, taruh di sini ya. Oke, di halaman login ini kita menggunakan dari analisis sementara, kita akan menggunakan warna image ya, warna image. Kemudian kita akan menggunakan tag input, dan ini akan menggunakan toggleable opti, dan ini juga teks ya. Nah, tinggal kita pembagian bloknya. Jadi ini nanti kita akan bungkus dulu pakai view. Di sini kan pakai view pertama, kemudian di sini ada kita bungkus juga ini pakai view. Tinggal tadi di sini ada teks ya, ada teks. Jadi teksnya ini bisa kita bungkus juga pakai view 1, baru teksnya. Nah, jadi terbagi 3 blok kalau lebih seperti ini untuk blok utamanya. Mungkin kita tadi udah ketahui bahwa komponen yang digunakan apa aja. Kita bisa mulai masukin dulu. Di sini tadi kan ada image-nya, kemudian ada tag input-nya, kemudian ada toggleable opti-nya. Ya. Kalau kita lihat kurang lebih itu ya kita analisis sementara. Nah, di sini kita bisa mulai dengan cara membuat sebuah align item center. Dia sini center semua ya. Kemudian di sini juga kita kasih joystick kontennya itu juga center di tengah-tengah ya. Jadi kita mulai dari view dulu untuk ikonnya image. Oke. Nah, di sini kita tentuin aja dulu untuk lebarnya itu kita kasih aja 100. Mungkin kita kasih 80%. Untuk tingginya kita kasih misalnya 200 saja. Nah, ini source-nya kita kasih arahin
logonya itu ke asset, kemudian logo.png, kemudian stylenya jangan lupa kita kasih tingginya, hanya kita taruh aja sekarang 100 misalnya, tinggi dan lebarnya kita kasih 100. Oke, yang udah nampil ya, tinggal kita kasihin design mode-nya, kasih konten biar dia menampilkan semua keseluruhan gambarnya. Tinggal kita tentukan naikkan lagi 200 misalnya. Nah seperti itu. Ini mungkin kita cek, kasih background bloknya warna merah mungkin ya, seperti itu ya. Tinggal enggak kita kasih paling item. Nah, oke, kita udah tengah. Ini untuk blok pertama, kemudian kita buat juga, tinggal copy aja sini. Blok kedua ya, misalnya kita kasih di sini 250, ini kasih yellow. Ini tujuan pengasihan warna ini untuk development aja, untuk mengetahui seberapa lebar dan tingginya. Nah, kemudian untuk yang tengah ini kan kita mau masukin cat input login dan register ya. Nah, maka kita bisa mulai dengan input. Nah, kita input seperti ini, kita kasih email dan kasih style tingginya 50, untuk lebarnya kita kasih 100%. Dengan colornya kita kasih warna putih aja dulu. Oke. Kemudian kita kasih pending left ini 10, tujuannya biar ada jarak email di sini ya. Kita ke dalam itu ada jarak. Nah seperti itu. Oke. Kalau kita lihat dari desain di sini ada semacam saldo seperti ini ya, saldo ya, ada bayangan di bagian bawahnya. Nah di sini kita bisa menggunakan tools dari React Native, kita cari aja di sini React Native generate saldo seperti ini. Nah kita pilih yang ini aja. Nah di sini banyak ada, tinggal cukup mudah, tinggal geser-geser aja sesuai dengan ketebalan kita inginkan saldonya. Kita coba ini. Nah seperti ini. Ini tinggal kita copy aja kodenya, kita kembali, tinggal pastikan aja di sini. Oke kita. Nah kalau seperti itu, mungkin kita bisa tambahkan sebuah border radiusnya. Border radiusnya kita kasih 20 mungkin, atau enggak kita menyesuaikan desain aja dulu. Kita lihat desainnya, seadanya itu 20 ya. 20 itu rasanya terlalu, kalau 10. Oke, nah tinggal kita kasih jarak atas saja. Margin topnya misalnya 30 atau 50 juga bisa ya. Nah, oke, untuk background yang atas bisa kita hilangkan biar kelihatan itunya, hasilnya. Kemudian untuk yang ini, nah tadi kayaknya kita ambil aja 20,
kasih margin button misalnya 10. Oke. Nah, tag input ini tinggal kita copy lagi. Nah, kita taruh, kita nanti tinggal password ya. Oke. Kemudian kita tinggal buat satu lagi bawahnya. Jadi kan kita udah punya 2 tag input, email sama passwordnya. Nah, kita tinggal buat satu toggleable key. Kita tag input, kita kasih sebuah teks itu login ya. Oke, kita kasih login. Style tinggi sama lebarnya kita samakan aja 50. Untuk lebarnya kita kasih mungkin 40%. Kita kasih background warna putih aja. Oke. Kemudian kita kasih align item ya, item center biar vertical center secara horizontal. Jangan lupa adjust counternya biar center juga secara vertikalnya. Nah, tinggal kasih juga border radiusnya, misalnya kita kasih 20 juga. Oke, kalau kuasa kurang bisa dinaikkan di 30. Tinggal kita kasih shadow-nya tadi, tinggal copy lagi dari sini, atau kita copy aja dari sini lagi. Nah, kita copy, kita langsung masukin di bagian ininya. Nah, oke, udah ada efek shadownya. Tinggal kita tentuin lagi, kasih style color di dalam teks loginnya. Kita lihat dari desainnya, backgroundnya ini kita bisa sesuaikan aja dulu. Nah, di sini kan dia kasih logo ini, dan dia ini kecerahannya itu 80% ya, karena biar cukup mudah. Kita tadi itu nggak punya garis ya, kita tinggal ambil aja ya kode warnanya pakai ini, Attensi dari Chrome. Kalau teman-teman tinggal install aja Attensi color picker Chrome seperti ini ya. Nah, tinggal teman-teman install aja di Chrome-nya. Nah, nanti kita bisa gunain di bagian sini ya, Attensi ya. Nah, sini namanya ini color, aku pakai ColorZilla ya. Nanti tinggal diinstal aja ColorZilla nih, ColorZilla tinggal diinstal. Ini cukup mudah untuk installnya, tinggal klik install aja. Nah, kalau di sini kalau udah diinstal, kita bisa ngambil kode warna di dalam image sini. Tinggal klik aja sini, bisa kita pin di sini biar nampil di sini. Nah, kita klik, kita fit color from perfect ya. Nah, di sini kita arahin, kita klik. Nah, maka kita akan mendapatkan kode warnanya. Kita akan copy di bagian ini aja. Oke, kita masuk ke sini, kita ganti warnanya. Oke, nah tinggal kita atur. Sini kan tadi pakai putih, kemudian mungkin ketebalannya kita kasih bold, ketebalan maksimal. Kita kasih atur juga ukuran dari font, kasih 20. Oke, kalau seperti itu. Oke, tinggal di bawahnya ini ada sebuah kalimat lupa password ya. Kemudian kalau diklik dia akan ke halaman lupa password ya. Oke, kita tambahin aja. Bisa kita akan menggunakan ini
komponen Toshiba Opti, kita tambahkan lupa password seperti ini. Oke, tinggal kita kasih margin aja. Marginnya misalnya bagian atasnya kita kasih 20, kalau ketinggian kasih 10, mungkin tingginya kita kasih 40. Oke, itu stylenya mungkin kita color ya, color kita kasih seperti ini, kasih warna hitam kita, tapi kita menggunakan RGBA seperti ini ya. 0 nah seperti ini. Oke, nah kalau kita hapus background yellow nya, kita mendapatkan seperti itu. Button loadingnya mungkin kita lupa naruh itu ya, background marginnya, taruh margin atasnya mungkin 20 juga. Lupa passwordnya, kita naikin aja kecerahannya, kita bisa seperti ini 8. Oke, nah di sini kita tinggal menambahkan sebuah button login. Ini kan kalau diklik dia akan kita arahkan ke dalam halaman home ya. Nah, kita tambahkan sini sama kayak tadi, tinggal this prof navigation, kemudian navigate, kemudian kita kasih, kalau kita lihat tadi rootnya yang kita buat di sini, kalau mau ke halaman home screen itu kita tulis saja home screen. Oke, ini tinggal kita copy aja lagi, kita taruh di bagian lupa passwordnya. Oke, tinggal kita tambahkan rootnya, forget password. Oke, kalau UI udah jadi, tinggal kita tes button loginnya. Oke, udah bisa ya button login ke home. Kemudian lupa passwordnya juga ke halaman lupa password. Oke, kalau kita perhatikan, kita tes di sini. Kalau kan sekarang saat ini kita udah di halaman login. Kalau kita klik back di sini, dia akan kembali ke halaman splash screen. Nah, sedangkan kenyataannya di dalam aplikasi yang udah jadi rilis itu, ketika setelah splash screen itu kita di back itu nggak balik lagi ke halaman splash screen ya. Kita akan kembali ke, atau aplikasi itu akan close dia. Nah, kita akan handle itu. Jadi ketika udah masuk ke halaman splash screen udah nampil, kemudian pindah ke halaman home screen, ketika di klik back itu nggak kembali lagi ke splash screennya, tapi dia akan close seperti itu. Nah, kita tunggu. Nah, ini kalau kita klik ini masih balik ke halaman splash screennya. Jadi kita handle itu di bagian halaman masuk ke file set splash screennya. Nah, di sini kan pakai navigation. Navigation ini dia itu menampilkan halaman login screen, tapi dia itu di atas halaman splash screen. Jadi kalau aku kasih konsepnya, kalau kita pakai navigate, nah, tadi kan pakai navigate ya. Kita tidak besarkan ukurannya. Nah, kalau kita pakai navigate tadi, kita akan mendapatkan sebuah ini splash, misalnya ini halaman splash screen ya. Nah, ketika navigate login,
codingan yang ini dijalankan, maka yang terjadi itu halaman dari login screen itu ditampilkan di atas halaman splash screen seperti ini. Nah, ditampilkan lagi. Kalau aku ganti warnanya, nah dia akan menimpa di atas halaman splash screen. Makanya ketika kita back itu dia akan kembali ke halaman splash screen-nya lagi. Nah, caranya kita nggak pakai navigate, kita akan pakai yaitu replace. Nah, kita pakai replace. Nah, si replace ini dia menampilkan si halaman loginnya itu, menampilkan halaman login dan menghapus dari riwayat splash screen-nya. Jadi dia akan, yang awalnya ada splash screen kan, tapi ketika jalannya kode replace jalan, maka si splash screen itu dihapusnya dulu, routingnya dihapusnya dulu, prosesnya dihapusnya. Nah, setelah dihapusnya baru dia menampilkan si halaman loginnya itu dengan rootnya baru. Nah, jadi dia si login ini hanya ada satu root ya. Nah, kalau udah kita terapkan seperti ini, kalau kemudian kita reload di sini, kita goyangkan aja HP kita di device-nya, nanti muncul menu ini, kita klik reload. Nah, kalau kita udah reload ini, dia akan kembali ke halaman splash screen, terus setelah 3 detik akan menyalakan codingan replace login screen-nya. Nah, udah sampai halaman login. Kalau kita klik di sini, dia akan langsung close aplikasinya karena udah batas akhir dari routingnya. Oke, seperti itu. Nah, hal yang ini juga nanti kita terapkan ke halaman home-nya, karena kan nggak mungkin ketika kita udah login, ketika udah di halaman home, di back itu dia ke halaman login lagi. Nah, itu kan flow-nya jadinya itu tidak sesuai dengan aplikasi yang realnya. Nah, jadi di sini kita tinggal ganti replace. Nah, nanti replace seperti ini. Biar kalau kita klik login ke halaman home, nah ini ibaratkan kita udah login, udah sukses ke halaman home. Kalau kita back di sini, dia aplikasinya akan langsung close, nggak ke halaman login lagi. Oke. Nah, untuk di bagian lupa passwordnya tetap menggunakan navigate, karena kita kan nanti akan ada kemungkinan back ke halaman loginnya lagi. Nah, masih ada kekurangan satu tadi, kita butuh menampilkan ini. Saya belum punya akunnya, saya punya akun. Oke, terakhir ini kita tambahkan aja caranya. Kita back, ya kita belum reload. Kita reload dulu, kita akan menambahkan di yang bagian bawah ya. Kita copy aja dulu yang dari lupa passwordnya. Nah, lupa passwordnya ini kalau enggak tuh kita seperti ini aja, kita buat view baru. Tadi namanya teks. Saya belum punya akun dan koma daftar. Saya belum punya akun. Nah, di sini untuk daftarnya kan itu beda sendiri ya stylenya. Jadi kita bisa nambahkan lagi komponen teks di sini. Jadi di dalam komponen teks, di dalam itu ada komponen teks lagi. Nah, kita daftar seperti ini. Nah, di sini kita bisa kasih style untuk daftarnya aja dulu. Colornya kita kasih hitam dan kita kasih ketebalan, yaitu warna maksimal tebalnya. Kemudian kita kasih tinggal font size nya misalnya 14.
berarti ini akan kita klik daftar ya. Nah, jadi si daftar ini berarti kita perlu bungkus juga pakai tossable opti. Berarti tinggal kita copy aja dulu, kita tambahkan tossable opti, kita tambahkan teksnya. Oke, seperti itu. Oke, kalau dia seperti ini kan nggak rata, berarti kita bisa akalin lagi. Kita copy aja di sini, kita copy, kita pisahin di sini. Nah, kita bungkus di view. Nah, tinggal kita lakukan manipulasi di dalam stylenya. Kita bisa tentuin tingginya dulu, misalnya kita kasih 50, kita kasih lebarnya itu 8% misalnya. Kemudian kalau enggak kita kasih 50% ya. Sekalian aja 100%, biar dia sejajar dengan sini sejajar. Kemudian kita lakukan back direction, kasih row biar dia sejajar satu baris seperti itu. Nah, sekarang itu di bagian daftar ini pasti udah ada efek klik ya, seperti ini. Nah, tinggal kita tambahkan di sini, ngopi aja dari sini. Nah, di sini navigate-nya kita akan arahkan ke register screen. Oke, kalau kita klik di sini dia akan masuk ke halaman register ya. Oke, kita back, udah bisa bekerja. Tinggal kita arahkan si komponen ini, style saya bagian belum punya akun ini, ke bagian bawah. Nah, kita bisa menambahkan align strap seperti ini. Kita bisa coba pakai apakah bisa. Oke, kita akan bisa kita menambahkan namanya, bisa pakai position ya, position kita kasih absolute. Nah, kita kasih, jadi si position absolute ini dia ini si komponen ini akan ditampilkan paling atas semua komponen. Nah, di sini kita tinggal kasih button seperti ini, kasih 0. Nah, kalau dari sini kita tinggal taruh ini aja di luar, dia di view utama ya. Nah, kita taruh di sini. Oke. Nah, kemudian tinggal kasih jarak bagian kirinya, bagian leftnya kita kasih jarak misalnya 20. Oke, udah bisa seperti itu. Nah, sekarang di dalam sini kan udah bisa login, udah bisa kita klik masuk ke halaman home. Ini lupa password juga udah bisa, kita klik masuk ke lupa password. Kemudian di sini juga saya belum punya akun ini, kita klik daftar, masuk ke halaman register. Nah, kalau seperti itu untuk materi hari ini, kelas hari ini sampai di sini dulu. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Oke, alhamdulillah kalau jelas semua. Jadi kurang lebih seperti itu dalam pengimplementasian materi yang kita pelajari kemarin ya, komponen basic. Dari beberapa komponen kita bisa melakukan compile atau menyusun komponen-komponen itu menjadi sebuah tampilan. Nah, secara umum dari tampilan ini komponen yang sering digunakan itu pasti text, image, tag input. Nah,
tinggal kita akan bagaimana kita melakukan kreativitas kita masing-masing gimana biar bisa nampil seperti ini. Jadi kita ini akan bergantung juga ke bagus atau tidaknya itu tergantung dari kreativitas juga masing-masing, atau juga kita bisa meniru tampilan UI yang udah ada aplikasi saat ini. Kalau tidak adanya ingin bertanya, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu untuk kelas pagi hari ini. Insya Allah besok kita lanjut ya, hari Rabu jamnya sama jam 9 itu kita lanjutin materinya untuk pengerjaan halaman register, lupa paspor. Nanti kalau cukup kita masuk ke halaman home-nya. Oke, kalau seperti itu. Kalau nggak ada yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.